Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabiun. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru sekalian untuk menghadiri sosialisasi pemaparan, pemahaman, dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu calon guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kebetulan perwakilan dari SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Bapak Suheri Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu narasumber pada pagi hari ini, Ibu Padini Novayanse selaku calon guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah yang pada hari ini telah berkesempatan hadir di kegiatan hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh CGP Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan hari ini saya selaku moderator akan menyampaikan urutan acara kita pada siang hari ini. Adapun yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu doa, yang ketiga sambutan oleh Kepala SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, yang keempat yaitu pemaparan sosialisasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh narasumber, dan yang terakhir penutup. Untuk yang pertama, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Baiklah, untuk memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini akan diimami oleh Bapak Suwardio Sarjana Pendidikan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya besok dia mulai. Khususun nafsi jasadi qalbihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan ini mudah-mudahan diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohaninya, dan berikan rezeki yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulilailamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffiqu fasida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa la taj'al fi qulubina ghillan amanu innaka ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum bil ghafurur rahim. Fa in tawallaw la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Allahumma salmatang fitina wa fi'atan jasadina bistaqimina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan minna wa maghfiratan badal maut
antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Ridhal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suwardio yang sudah mengimami doa kita pada siang hari ini. Semoga doa-doa yang kita panjatkan pada siang hari ini dapat dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan ataupun pengarahan dari Kepala SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah kepada Bapak Sugeri Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi itu alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi kegiatan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Mariani Novayansa, calon guru penggerak dari perwakilan SMA 3 Tulang Bawang Tengah. Semoga untuk kedepannya banyak calon-calon guru penggerak yang akan mengikuti jejak Bu Mariani Novayansa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri sosialisasi ini. Semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Mariani Novayansa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu saja karena mengingat waktu yang sudah semakin siang. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tadi pun Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sugeri Sarjana Pendidikan yang telah memberikan sambutannya pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang sosialisasi penerapan dan pemahaman budaya positif atas apa yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak Kabupaten Tulang Bawang Barat perwakilan SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah yang hari ini juga selaku narasumber di sosialisasi ini untuk Ibu Mariani Novayansa. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Linda yang sudah memberikan waktunya untuk saya menyampaikan tentang penyebaran pemahaman, kemudian penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi saya mau pantun dulu ya. Jangan lupa mengucapkan kata cakep. Oke. Beli maklum bersama umat. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Si Upin pergi ke kebun, Tabi pun beli ke pasar, beli keliti bersamaannya dan juga Rere. Sebelum masuk ke cara inti, izinkan saya bertanya, piye kabare? Oke, alhamdulillah pada sehat semua ya. Saya tidak ingin membuat kalian tegang. Silakan rileks agar nanti bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan baik. Silakan kosongkan gelas kalian agar nanti air yang saya berikan bisa terisi dengan penuh. Seperti itu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sosialisasi pengalaman saya selama saya melaksanakan pendidikan calon guru penggerak di modul 1.
Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan pendidikan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Di sini saya mempelajari tentang modul 1. Modul 1 ini ada 4. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Yang akan saya sampaikan ini adalah modul 1.4, budaya positif. Nah, ada keterkaitan antara modul 1.3, 1.2, dan 1.1. Jadi sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya ingin menyampaikan alurnya terlebih dahulu sampai ke budaya positif itu seperti apa. Pertama ini modul 1.1 ini menjelaskan tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, visi guru penggerak. Baru yang terakhir adalah budaya positif. Nah, keempat dari modul ini memiliki tujuan utama, yaitu profil pelajar Pancasila yang selalu dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim. Ini tujuan utamanya, agar peserta didik kita menjadi pribadi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin selama ini kita hanya tahu tentang apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang kalian ketahui, yang selalu kita ungkapkan ketika Hari Pendidikan Nasional. Ya, yang sosok Tolodro, kemudian Imahil Mangkarso, dan Tengku Handayani. Selama ini kita hanya tahu filosofi Ki Hajar Dewantara itu hanya 3 itu saja. Itu pun kita gaungkan ketika Hari Pendidikan Nasional saja. Nah, selama di guru penggerak ini terbuka pemikiran saya. Begitu banyak filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Ini yang pertama. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, yaitu alam dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Perlu kalian ketahui, peserta didik kita itu hadir ke sekolah kita itu membawa kodrat alamnya. Paham kodrat alamnya, Bapak Ibu? Yang mereka bawa dari lingkungannya. Jadi kita selama ini beranggapan peserta didik kita adalah kertas kosong. Kita berhak mencoret-coret, mengisi apa yang ada di kertas kosong tersebut. Itu selama ini adalah salah besar, Bapak Ibu. Peserta didik kita itu datang dengan kertas yang sudah tertulis. Dari mana kertas itu bisa tertulis? Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Anak-anak kita sebenarnya bukan kertas kosong, tetapi anak-anak kita adalah kertas yang sudah tertulis. Menurut saya pribadi, tertulisnya anak-anak kita itu berdasarkan dari lingkungan yang membentuk dia menjadi pribadi yang sekarang ini, ataupun dari pengalaman belajar dia dari proses pembelajaran di tingkat yang sebelumnya. Oke, terima kasih Mbak Gita, tepat sekali. Anak-anak kita hadir di sekolah kita di SMA Negeri 3 Tulungagung Tengah itu bukan lagi kertas kosong, tapi dia sudah membawa tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan tersebut itu adalah kodrat alamnya, Bapak Ibu. Dia sudah terbentuk dari lingkungannya. Apalagi kita sudah berada di level atas ya, SMA, dia sudah terbentuk dari lingkungan, kemudian dari TK, SD, SMP itu sudah terbentuk. Jadi tugas kita ini hanya menebalkan apa yang perlu ditebalkan agar yang seharusnya tidak ditebalkan itu samar. Paham ya? Paham. Jadi karakter anak itu sudah terbentuk. Mengutip dari kata Bu Wiwin, karakter itu terbentuk dari perilaku yang dilakukan berulang-ulang. Perilaku yang dilakukan terlalu sering sehingga itu sudah tertanam dalam diri anak tersebut. Jadi kalau kita mau merubah karakter itu tidak bisa, Bapak Ibu. Kita tidak bisa merubah karakter anak apalagi sudah tahap dewasa seperti ini. Jadi kita hanya menebalkan apa yang perlu ditebalkan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu adalah ladang. Kita guru adalah petani dan siswa kita adalah bibitnya. Bagaimana kita guru membuat bibit ini menjadi tumbuhan yang baik, yang subur, yang bermanfaat nantinya untuk
orang banyak. Itu tugas kita sebagai guru. Ya. Kemudian yang ketiga, pada hakikatnya itu pendidikan kita adalah menghamba kepada murid. Ini bukan tanda kutip, bukan menuhankan tuh murid ya. Kita menghamba pada murid itu artinya kita berpihak kepada murid. Dalam artian kita melakukan pembelajaran, bagaimana si murid tersebut senang terhadap pembelajaran kita. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Seperti itu. Jadi pada hakikatnya guru itu harus menghamba kepada murid sesuai dengan minat dan bakat murid tersebut. Kemudian setelah kita mempelajari dengan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, naik level lagi ke modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana kita bisa berpihak kepada murid, bagaimana kita bisa menghamba kepada murid kalau kita sendiri tidak mulai memiliki nilai ataupun peran guru yang baik. Apa saja nilainya? Mandiri. Apakah kita mandiri membuat RPP, berangkat pembelajaran, kemudian kita reflektif, kita tahu kesadaran, kita sadar, kita bisa mengevaluasi diri kita, kira-kira nanti kita mau jadi guru yang seperti apa. Kemudian inovatif, pembelajaran seperti apa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Berinovatif, tidak hanya metode ceramah saja yang kita sampaikan. Bagaimana si siswa itu bisa aktif dan kreatif di kelas itu, seperti apa kita berinovatif. Kemudian kolaboratif, komunikasi Bu, itu penting sekali. Kolaboratif baik sesama guru, ke kepala sekolah ataupun ke siswa. Dan yang terakhir berpihak kepada murid. Setelah kita memiliki nilai, kita juga harus memiliki peran. Peran kita menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Maksudnya dalam sini memimpin dalam pembelajaran bukan berarti kita menguasai kelas ya, bukan berarti seperti itu. Gurunya di depan, siswanya diam aja, bukan berarti seperti itu. Memimpin pembelajaran itu kita bisa membuat pembelajaran di dalam kelas itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Kita membuat model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Kemudian bisa menjadi coach bagi guru lain. Ini beberapa guru kita sudah ada yang menjadi coach bagi guru lain. Kita misalnya berbagi cara membuat perangkat pembelajaran, kemudian kita berbagi bagaimana kita mengisi penilaian. Itu bisa, kita bisa menjadi coach bagi guru lain. Kemudian mendorong untuk berkolaborasi, karena kita adalah satu, harus saling berkolaborasi dengan satu tujuan untuk kebaikan SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang lagi kita usahakan. Bagaimana murid kita itu menjadi karakter yang baik, menjadi murid yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Menggerakkan komunitas praktisi ini, kita membuat satu wadah di dalam sekolah ini. Bagaimana kita memiliki tujuan yang sama, kemudian ingin memiliki visi yang sama untuk kemajuan SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah. Alhamdulillah kita sudah punya ya komunitas praktisi di sekolah ini. Ini masih beberapa anggota. Ini yang bertujuan untuk kepentingan sekolah dan kemajuan sekolah. Sudah ada, nanti bisa kita kembangkan lagi. Nah, setelah kita memiliki nilai dan peran guru penggerak, naik lagi levelnya ke modul 1.3, yaitu visi. Saya yakin semua guru memiliki visi. Kalian pasti punya visi. Visi tahu? Apa visi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Pak Jasmadi mungkin? Kalau menurut saya yang namanya visi itu adalah tujuan dari pembelajaran yang akan kita sampaikan ke depannya supaya anak didik mau jadi apa dan seperti apa. Oke, baik Pak Jasmadi, terima kasih. Saya yakin semua guru pasti punya keinginan, punya impian, ingin punya anak saya ingin seperti ini, anak saya ingin seperti ini. Itu adalah visi Bapak Ibu, visi guru. Harapan saya kita semua guru ini memiliki visi. Nah, seharusnya visi sekolah itu adalah visi yang merupakan gabungan dari visi seluruh guru yang ada di sekolah. Seluruh guru itu pinginnya seperti apa terhadap sekolah tersebut. Itu baru nanti munculnya suatu visi sekolah. Jadi enggak langsung visi sekolah, itu enggak. Dari himpunan visi beberapa guru, seluruh guru
baru munculnya visi sekolah. Nah, visi sekolah ini visi guru ini nggak hanya semerta-merta langsung saya ingin seperti ini. Ini harus melalui tahapan bagja. Kita tuh harus tahu aset anak kita itu apa sih, aset sekolah kita itu apa sih. Itu yang akan menjadi visi kita. Seperti itu. Nah, setelah kita memiliki visi, baru masuk ke dalam budaya positif. Nah, budaya positif ini adalah pembiasaan. Jadi budaya itu karakter sebenarnya, Bu. Karakter positif yang akan kita munculkan di dalam sekolah tersebut yang nantinya akan menjadi jati diri sekolah tersebut. Jadi karakter ini tadi saya mengutip lagi bisa terjadi karena adanya pembiasaan yang dilakukan di sekolah tersebut. Yang kalau positif berarti yang sifatnya positif. Gitu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Nah, baru nanti saya masuk ke materi yang akan saya sampaikan mengenai budaya positif. Apakah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif menurut Bapak Ibu? Sudah? Melalui sini siapa? Boleh pakai mic-nya Pak Jasmadi? Kalau di SMA Negeri 3 ini menurut saya sudah menerapkan budaya positif dengan cara yaitu di awal pembelajaran yaitu ada senyum, sapa, salam. Ya, itu kebiasaan baik ya. Ya, alhamdulillah SMA 3 kita sudah menerapkan budaya positif. Tapi kira-kira budaya positif hanya itu saja atau tidak? Hanya senyum, salam, sapa, hanya itu saja tidak? Tidak, ya, banyak sekali budaya positif yang akan saya sampaikan. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang budaya positif, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, beberapa pertanyaan sebagai pertanyaan sebelum masuk ke materi ya. Kalian hanya menjawab setuju atau tidak setuju, ya. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi dan prestasi siswa. Setuju tidak? Setuju semua atau ada yang tidak? Setuju. Yang ketiga, guru harus mempunyai solusi untuk menyelesaikan masalah. Setuju. Kemudian yang keempat terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju semua? Ada yang tidak setuju? Semua. Bagaimana? Setuju. Oh, Mbak Gita ada yang tidak setuju, boleh ya? Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau dari pernyataan 1 sampai 4, saya yang tidak setuju yang di nomor 1, Bu. Kemudian hukuman dapat mendisiplinkan siswa gitu. Ternyata kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, ini tetapi nanti mohon tetap dikoreksi ya Bu, pendapat saya pribadi, kalau memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa itu ternyata tidak semuanya berhasil gitu. Jadi kalau anak yang dihukum disiplin, kalau dia tidak menyadari kesalahannya, dia hanya akan melakukan hukuman tersebut tanpa kita luruskan dulu dan bertanya ke anak tersebut, kamu salah atau tidak atas yang dilakukan. Kalau memang misalnya anak sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan, maka dirinya sendiri akan menyadari saya siap mendapatkan hukuman atas kesalahan yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi kalau pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, menurut saya tidak setuju, karena itu tadi harus siswanya dulu sadar bahwa itu kesalahan atau tidak. Selanjutnya yang nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Menurut saya harus dalam konteks tertentu, karena kalau guru berperan sebagai teman bagi siswa di kelas itu menurut saya kurang sesuai kondisinya, karena kalau di kelas kita tetap harus sebagai guru yang memfasilitasi siswa dalam belajar. Tetapi kalau guru berperan sebagai teman bagi siswa dalam konseling permasalahan, menurut saya bisa disetujui pernyataan tersebut. Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih, tanggapannya baik sekali ya. Terima kasih Bu Agita. Bagaimana kalian bisa tahu apakah ini termasuk ke dalam ranah setuju atau tidak setuju? Ini bisa dipahami ketika kita masuk ke dalam materinya. Nanti kita pelajari bersama-sama ya. Oke.
Saya merancang tindakan aksi nyata ini berdasarkan pada dasarnya peserta didik kita itu tidak suka peraturan Bapak Ibu. Karena selama ini mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung mempermalukan dirinya. Cenderung hukuman yang kita berikan itu akan mempermalukan dirinya. Sedangkan peserta didik kita itu nggak suka, sangat tidak suka kalau harga dirinya dijatuhkan. Benar? Nah, ini rancangan saya melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian tujuan saya melakukan aksi nyata ini, yang pertama menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Mereka merdeka dan mereka memiliki disiplin diri yang kuat, sehingga nantinya akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Ini harapannya yang pertama, si siswa itu sudah merdeka dan sudah memiliki disiplin diri. Disiplin diri itu berarti berasal dari dirinya. Kemudian nanti sehingga ketika menanamkan budaya positif di sekolah itu kita akan sangat mudah sekali. Ini kuncinya ada di peserta didik kita. Nah, ini beberapa budaya positif yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ada 8 aspek yang akan disampaikan dalam budaya positif. Tadi yang disampaikan Pak Jasmadi, kebiasaan baik itu ada di dalam salah satu aspek ini. Jadi banyak sekali ya budaya positif, sebenarnya banyak sekali budaya positif yang baru kita ketahui. Saya pun kaget ketika mendapatkan materi ini. Ternyata banyak sekali budaya positif yang kalau bisa wajib diterapkan di sekolah kita. Nah, sebelum masuk ke materi yang pertama, saya ingin Bapak Ibu melaksanakan apa yang ada di depan sini bersama teman-temannya yang ada di samping. Boleh kalian mengepalkan tangannya, kalian mengepalkan tangan kalian. Oke, mengepalkan tangan kalian. Kemudian mungkin Pak Jasmadi bisa sama Pak Superi atau Bu Linda sama Bu Herda, Bu, ya, berpasang-pasangan. Anggap yang kalian pegang itu adalah barang yang sangat berharga bagi kalian. Bagaimana cara kalian biar teman kalian itu mau membuka tangannya? Paham? Dimulai? Boleh? Boleh. 1, 2, 3, mulai. Ayo Pak Dimas dan Pak Arif, ayo bagaimana caranya? Oke, sudah. Oke, Pak Jasmadi berakhir dengan semangat. Oke, sudah semua. Dari perlakuan yang kalian lakukan tadi, kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulannya? Kalau menurut saya untuk membujuk kepalan tangan dari teman kita itu kita tidak boleh untuk melakukan pemaksaan. Kita dengan cara halus dari hati ke hati, kita bujuk dengan apa yang dia sukai. Nah, kita tawarkan. Kalau dia suka duit, yang kita kasih duit itu saya rasa lebih tepat. Begitu saja. Oke, terima kasih Pak Jasmadi atas pendapatnya. Dari sekian banyak ini, ada nggak yang bersedia membuka tangannya? Ada? Ada yang sudah membuka tangannya demi temannya? Ada, siapa? Berdua sama-sama membuka kepala tangannya. Ada yang tidak bersedia? Ada yang tidak bersedia. Coba yang tidak bersedia siapa? Ayo Pak Panji, coba boleh Pak Panji, kenapa tidak bersedia? Mungkin dari rayuan atau cara saya memintanya tidak sesuai dengan keinginan dari Bu Sun tidak membuka kepala tangannya. Yang bersedia
Tadi Bu Akila membuka kepala tangannya, kenapa Bu? Ya, jadi kalau kami berdua tadi awalnya saya rayu, saya kasih duit ya, Bu Ida nggak mau buka. Ya udah saya beliin kopi ya, nggak mau buka. Terus saya sudah kehabisan akal Bu. Akhirnya Bu Ida yang memberikan ide. Dia yang merayu saya mau buka tangan asal kita sama-sama buka dan kita sama-sama bagus satu sama lain. Jadi artinya ada negosiasi di situ Bu. Terima kasih. Oke, baik sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah melakukan kegiatan di depan ini dengan sangat baik sekali. Baik yang menutup mata Bu Sundiani ataupun membuka tangan, menutup tangan dan membuka tangan Bu Agita dan Bu Heri Saprida, kira-kira yang mendorong kalian ataupun mengendalikan kalian ataupun yang mengontrol kalian itu siapa? Kita sendiri. Oke, benar. Baik yang menutup tangan, menggepal tangan, ataupun yang bersedia membuka tangannya, itu yang mengendalikan diri kita sendiri. Walaupun dirayu, walaupun dipaksa, walaupun akhirnya kita membuka, itu bukan karena rayuan, bukan karena paksaan, tapi karena keinginan kita untuk membukanya, mengontrol diri kita. Jadi selama ini kita harus paham bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan dari luar. Paham? Oke. Selama ini kita memiliki miskonsepsi terhadap siswa kita. Menurut teori kontrol Dr. William ini, selama ini kita berpikiran bahwa kita bisa mengontrol murid kita. Karena kita guru, saya berhak mengontrol kamu. Padahal itu tidak benar. Karena pada dasarnya siswa itu milik dirinya sendiri. Dia mau berubah atau tidak, itu adalah diri dia yang mengontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dengan rayuan, dengan bujukan, kemudian dengan tawaran, itu adalah ilusi positif. Tapi apakah siswa berubah? Mungkin berubah, tapi jangkanya bukan jangka panjang, jangka pendek. Mungkin hari ini dia berubah, besok dia berubah, 3 hari kemudian dia akan berulah lagi. Karena tidak efektif. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setuju nggak ini? Kamu ini datang kesiangan, nggak kasihan apa kamu sama orang tua kamu? Kamu ini bikin beban orang tua, gini-gini. Itu apakah baik, Bapak Ibu? Tidak. Justru akan membuat si siswa tersebut merasa rendah diri, membuat karakternya semakin terpuruk, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memberi hak untuk memaksa. Karena kita merasa guru, kita merasa lebih dewasa, lebih tua, lebih berpengalaman, kita berhak memaksa siswa kita. Tidak bisa. Pokoknya kamu harus seperti ini. Pokoknya kamu harus berbuat ini. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa siswa tersebut. Mungkin siswa tersebut mau, tapi itu atas kontrol diri mereka. Ya, saya mau, mungkin saya terpaksa gini itu. Karena pada dasarnya yang mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Begitupun dengan siswa kita. Mereka yang mengontrol diri mereka. Mereka mau mengikuti guru atau tidak, itu mereka yang mengendalikannya. Paham ya Bapak Ibu? Oke. Nah, selama ini kan kita selalu memberikan stimulus respon yang kita berikan. Nah, selama ini kita harus selalu beranggapan bahwa semua orang itu adalah sama. Padahal pada dasarnya tidak semua sama. Siswa kita itu bermacam-macam. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal tidak. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Kemudian begitu sebaliknya, saya nggak bisa mengontrol Bu Rita, saya tidak bisa mengontrol bapaknya. Mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan. Bujukan ataupun paksaan itu sama saja. Itu nanti terjadinya menjadi identitas yang gagal. Mau kita bujuk secara rayuan, baik-baik, ataupun kita paksa, itu sebenarnya
salah. Itu akan merujuk ke identitas yang gampang. Yang baik itu adalah kolaborasi, Bapak Ibu. Kita anggap siswa kita itu sesuatu yang bisa kita anggap, kita ajak untuk berkolaborasi, kita ngobrol dengan baik, kita cari tahu permasalahannya seperti apa, sehingga nanti kita akan menemukan titik temu permasalahan si siswa tersebut. Kemudian jangan pernah kita berpikiran Anda menang, saya kalah, Anda menang. Kalau bisa kita menang semuanya, menang, seperti itu. Itu teori kontrol. Upayakan kita bisa menggunakan teori kontrol dalam menerapkan apapun di sekolah ini. Paham ya Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya selanjutnya sejauh ini? Sejauh ini ada yang ingin bertanya? Tidak? Jelas? Oke, lanjut. Nah, ini disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplin yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang bisa diyakini. Oke, disiplin ini anak-anak beranggapan disiplin itu adalah peraturan, ya tidak? Kamu harus datang tepat waktu. Kamu harus masuk kelas sesuai jam. Itu disiplin sebenarnya ya. Tapi mereka beranggap itu adalah peraturan. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tempat yang merdeka, tempat yang sudah mencapai kemerdekaan itu pasti adanya disiplin yang kuat, adanya tingkat disiplin yang kuat. Apakah sekolah kita sudah merdeka atau belum, Bapak Ibu? Belum. Karena apa? Karena disiplin kita belum kuat. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, suatu tempat itu sudah dikatakan merdeka jika tempat tersebut sudah memiliki tingkat disiplin yang kuat. Dan apa? Disiplinnya seperti apa? Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu self disiplin. Paham? Artinya disiplin diri. Disiplin diri itu kembali ke kontrol tadi ya. Disiplin diri itu muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Paham? Jadi kita datang tepat waktu ya karena dari diri kita, bukan karena orang lain, seperti itu. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Kalau di tempat tersebut sudah merdeka, sudah pasti tempat tersebut memiliki disiplin yang kuat pun berasal dari diri. Itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara. Oke, selanjutnya kebajikan universal. Kebajikan universal, ada yang tahu apa itu kebajikan universal? Ada yang tahu kebajikan universal itu apa? Baru dengar atau sudah pernah dengar tapi belum paham artinya? Pak Ari sudah pernah tahu disiplin kebajikan universal itu apa? Kebajikan universal itu adalah sifat-sifat baik pada manusia yang tentunya ingin dimiliki oleh semua individu. Contoh, tanggung jawab, kemudian disiplin tadi, kemudian apa lagi? Jujur, apa lagi? Mandiri. Itu adalah sifat-sifat baik yang tentunya ingin kita miliki, Bapak Ibu. Nah, semuanya itu sudah termaktub dalam profil pelajar Pancasila, dalam kurikulum merdeka. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu tujuan pendidikan Indonesia. Bagaimana peserta didik kita ini bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu kebajikan-kebajikan universal yang ada di dalam diri mereka. Itu tujuannya. Kita melaksanakan proyek, kita melaksanakan pembelajaran P5, itu tujuannya agar mereka memiliki karakter ini, Bapak Ibu. Kita ingin memiliki siswa-siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang menjunjung tinggi tentang kebajikan universal. Ini PR besar kita sebenarnya. PR besar kita bagaimana siswa kita bisa memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bu Yen. Mohon izin semuanya teman-teman. Sebelum kita bergoyang, kita mau kasih tepuk-tepuk ya. Kalau pagi tepuknya sekali. Coba pagi, siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali,
Kalau malam tepuknya setengah, nggak jadi tepuk. Siap ya? Pagi, pagi, sore, malam. Pasti busun ini, pasti busun ya. Oke, sekali lagi. Siap ya? Malam. Sepasang ya busun dan Pak Panji. Oke, sekarang kita mau main. Cara mainnya, sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Warnanya Bapak Ibu, bukan tulisannya. Paham ya? Yang pertama? Coklat, terus putih, biru, kuning. Oke, ini putih, Oke, berarti masih konsentrasi ya Bu Wiwin ya. Alhamdulillah. Masih semangat semua guru-gurunya. Terima kasih Bu Wiwin atas ice briefingnya. Oke, selanjutnya materi tentang motivasi perilaku manusia. Ini semua dimiliki oleh manusia ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa sih maksudnya ini? Coba kalian baca dulu yang ini, pahami. Kira-kira kalian bagian yang mana? Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Kemudian atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Jadi, kira-kira selama ini kita datang tepat waktu karena apa? Apakah karena poin yang ini, atau poin yang ini, atau poin yang ini? Ya, boleh Bu Wiwin. Ya, terima kasih Bu waktu yang diberikan. Motivasi saya ketika datang tepat waktu, walaupun saya tidak sepenuhnya selalu datang tepat waktu karena ada beberapa hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama itu mungkin saya kegeeran Bu, karena kalau saya tidak datang tepat waktu nanti siswa saya sangat rindu sama saya. Itu yang sering saya sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya kita tidak datang tepat waktu, siswa pasti nyariin. Seperti kemarin contoh saya tidak masuk di 11.1, Bu Wiwin kok nggak masuk, kenapa? Itu kan berarti kegiatan saya terbukti ya. Kalau kita tidak masuk kelas, siswa itu rindu. Kemudian yang kedua, menghargai waktu tadi termasuk. Kemudian juga saya ingin siswa juga mencontoh yang baik. Kemudian lebih dari itu, setiap pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya itu adalah merupakan ibadah kita. Jadi kita mengerjakan sesuatu itu memang tanggung jawabnya itu bukan hanya ke duniawi saja, tapi memang itu adalah motivasi yang terbesar, yaitu untuk beribadah, begitu Bu ya. Oke, baik sekali. Berarti secara tidak langsung Bu Wiwin ada di poin ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, aplaus dulu untuk Bu Wiwin. Berarti dia sudah mencapai aspek yang ketiga. Seperti saya mengutip kata Pak Yo, korupsi itu tidak hanya uang. Korupsi itu
waktu juga. Kalau kita datang tidak tepat waktu, itu kita sudah korupsi waktu. Jadi alangkah baiknya kita berada di posisi ketiga ini, Bu, Bapak Ibu, karena ternyata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah perilaku paling dasar. Itu tidak layak dimiliki oleh seorang guru, karena itu perilaku paling dasar yang tidak baik. Karena nanti saya dihukum, nanti saya dapat teguran, itu tidak. Mungkin kalau yang ini masih netral ya. Dan kedua ini, Bapak Ibu, ini adalah motivasi masih ekstrinsik. Dan kata Pak Yok, tidak ingin korupsi waktu. Itu sangat saya ingat kata Pak Yok. Korupsi itu tidak hanya uang, waktu pun kita bagian dari korupsi. Nah, selanjutnya harapan saya kedepannya kita bisa mencapai di level ketiga ini, Bapak Ibu. Mungkin tidak semua, saya juga pun masih tidak disiplin ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berusaha menggeser diri saya ke level yang paling atas. Saya ingin kalian semua juga berusaha untuk menggeser level kalian. Mungkin teman-teman sudah melihat saya selama ini, mungkin ada perubahan-perubahan kecil yang saya lakukan. Itu salah satunya dampak dari saya mengikuti kegiatan CGP ini. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau seandainya saya sekarang mungkin aturnya tepat waktu, karena saya ingin menggeser diri saya ke level yang lebih tinggi lagi, menjadi guru yang benar-benar digugu dan ditiru oleh siswa-siswa saya. Seperti itu. Selanjutnya, kalau kalian lihat dari kata-kata al-fikr ini, apa Bapak Ibu maksudnya? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Maksudnya apa? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Boleh? Teman-teman yang di belakang boleh memberikan tanggapan, maksudnya apa? Bu Sarah boleh? Saya ingin menanggapi kata-kata motivasi dari Al-Fikol ini, di mana kalau kita keseringan memberikan reward kepada siswa, itu sebenarnya sama aja kita sedang memberi hukuman. Maksudnya memberikan hukuman, kita sedang tidak meyakinkan bahwa anak itu sebenarnya bisa tanpa harus ada iming-iming. Jadi kita menganggap anak itu nggak akan bisa lah, jadi harus dipancing dulu nih supaya dia itu mau ngelakuinnya. Kita sedang berasumsi atau bermindset bahwa orang itu nggak akan bisa kalau dia nggak dikasih. Jadi mindset itu yang mungkin dianggap sebagai suatu yang salah, yang mungkin masih ada kita lakukan. Jadi harapannya kita bisa melakukan segala sesuatu itu bukan karena iming-iming reward ataupun punishment, tapi lagi-lagi karena supaya bisa menjadikan diri ini motivasi yang tepat tadi. Oke, mungkin itu Bu. Oke, terima kasih Bu Sarah. Benar sekali, penghargaan ataupun reward yang kita berikan itu justru akan mematikan kreativitas anak kita. Saya nggak akan belajar kalau nggak ada hadiah yang diberikan kepada saya, seperti itu. Jadi kita menganggap mereka itu tidak bisa kalau seandainya tidak kita inginkan hadiah. Kemudian yang kedua, penghargaan ini juga akan menimbulkan iri. Benar? Akan menimbulkan iri bagi peserta didik yang lain. Kalau si A terus mendapatkan reward, jadi menimbulkan rasa benci kepada siswa yang lain. Jadi pemberian penghargaan ataupun apresiasi itu boleh saja, tapi jangan dijadikan sebagai senjata kita untuk meningkatkan kecerdasan siswa ataupun kreativitas siswa. Jadi kita upayakan kita menggali kemampuan siswa itu dengan kemampuan yang mereka miliki, dengan minat yang mereka miliki, bukan dengan diiming-imingi dengan reward ataupun hadiah. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang Bapak Ibu masih melakukan hal itu, dikurangi sampai dihilangkan. Jangan seperti itu lagi, karena pada dasarnya memberikan penghargaan itu adalah hukuman bagi peserta didik kita. Ya. Selanjutnya ini tentang hukuman dan konsekuensi. Kalian selama ini apakah sudah memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada siswa kita?
Coba, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang tidak akan terlambat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjas. Konsekuensi. Karena Apa? pelajaran PJK. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena sesuai dengan pelajarannya. Coba, yang mengatakan hukuman yang mana? Yang mengatakan konsekuensi. Oke, yang hukuman minta alasannya. Siapa tadi hukuman besar ya? Menurut saya hukuman karena di situ ada kata terlambat 10 menit. Nah, dihukum untuk mengelilingi lapangan. Jadi menurut saya hukuman. Coba perhatikan yang poin 2 sama poin terakhir ini sama-sama lari ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Buset, poin 2 sama poin terakhir sama-sama hukuman. Iya, hukuman. Oke, yang konsekuensi bisa minta pendapatnya Pak Aris. Tadi konsekuensi ya Pak Aris ya? Oke. Baik, untuk saya berikan jawaban konsekuensi karena di situ ada kalimat terlambat 10 menit. Artinya kalau menurut pandangan saya pribadi, kemungkinan besar antara siswa dengan guru PJOK itu sudah melakukan seperti kesepakatan dalam pembelajaran, sehingga ketika terlambat 10 menit konsekuensinya adalah lari mengelilingi lapangan. Maka saya menjawabnya konsekuensi, bukan hukuman. Oke, separuh mengatakan hukuman, separuh mengatakan konsekuensi. Coba kita lihat jawabannya sama-sama ya. Oke, yang pertama, kedua, ketiga itu adalah hukuman. Yang keempat dan 5 adalah konsekuensi. Kemudian ke-6 adalah hukuman dan yang terakhir adalah konsekuensi. Jadi lari yang kedua ini adalah hukuman, lari yang ke-7 adalah konsekuensi. Kenapa? Kalau hukuman ini biasanya diberikan satu arah, Bapak Ibu. Saya guru, dia murid. Jadi semau saya hukum kamu seperti apa. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, karena dia pelajaran olahraga, jadi dia lari ke keliling lapangan. Itu adalah konsekuensi, sebab dan akibat. Karena dia terlambat pelajaran olahraga, maka dia disuruh lari mengelilingi lapangan. Kayak gini, karena dia mencoret tugas temannya, mencoret buku temannya, maka dia harus menggantikan buku. Kemudian dia menumpahkan air, maka dia harus mengelapnya. Seperti itu adalah konsekuensi, sebab akibat. Saya melakukan ini, maka apa yang harus saya lakukan, itu adalah konsekuensi. Tapi kalau hukuman ini komunikasinya hanya satu arah. Saya berikan hukuman atas kemauan saya, guru, seperti itu. Dan ini hukuman ini jatuhnya lebih ke merendahkan mental anak ya. Jadi anak itu jadi merasa direndahkan oleh guru tersebut karena tidak ada komunikasi antara anak dengan siswa. Gurunya langsung memberikan hukuman sesuai dengan kemauan guru, seperti itu. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang memang harus terjadi. Karena kamu melakukan itu, maka kamu harus seperti ini. Itu harus terjadi. Kemudian kalau hukuman itu dia membuat anak merasa sakit hati. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang kasar atau kalau kita memukul fisiknya yang sakit dan jangka waktunya lama. Mungkin sekarang kita sudah dewasa, mungkin ada guru kita dulu yang pernah menghukum kita yang sampai sekarang
menggunakan verbal, kata-kata yang memang menyakiti hati kita itu akan teringat panjang, jangkanya panjang. Kemudian anak akan memiliki kedisiplinan kalau hukuman. Mereka tidak suka dengan kedisiplinan, dan hukuman itu sifatnya memaksa, paksaan. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, kemudian menjadi diri yang semakin buruk, bukan menjadi diri yang semakin baik. Kemudian dia akan menutupi kesalahan demi kesalahan yang dia lakukan karena dia takut dihukum. Selanjutnya dia akan merasa marah, merasa bersalah, kemudian merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Nah, jadi hukuman ini adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Identitas gagal. Kalau bisa kita, kalau seandainya mau memberikan sesuatu, memberikan treatment kepada anak, kalau bisa ini konsekuensi yang kita berikan, karena dia sifatnya netral. Kalau hukuman ini dia lebih ke identitas yang gagal. Dan tingkatannya lebih tinggi lagi sebenarnya, dari konsekuensi adalah restitusi. Restitusi ini dimana ini adalah hal yang positif, dimana kita memberikan pemahaman kepada siswa apa yang mereka lakukan itu adalah salah, dan siswa menyadari kesalahannya dan tidak mau melakukannya lagi. Itu adalah restitusi, dan ini jawabannya sangat panjang sekali. Mungkin sekarang kita belum sampai di level restitusi ya Bapak Ibu, karena ini membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali untuk kita sampai ke tahap ini. Karena kita harus merubah diri siswa kita dulu, mendisiplinkan diri siswa kita terlebih dahulu, baru kita bisa menerapkan si restitusi ini. Tapi berupaya kita untuk menggeser diri kita dari hukuman ke konsekuensi, dari konsekuensi ke restitusi, sehingga nantinya kita menjadi pribadi guru yang memiliki pribadi yang lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Saya tidak memaksakan kamu harus menerapkan restitusi, kamu harus seperti ini, tidak. Kita ayo bersama-sama dengan kesadaran diri kita menggeser diri kita menjadi guru yang bisa menyelesaikan masalah anak dengan menerapkan restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, hukuman itu dia sifatnya tidak terencana, spontan. Ketika saat itu dia melakukan pelanggaran, saat itu juga kita memberikan hukuman tanpa mendengarkan penjelasan siswa terlebih dahulu. Kamu datang terlambat, pusat 10 kali. Kita nggak tahu dia terlambat kenapa. Spontan. Kemudian kamu tidak mengerjakan PR, lari lapangan 10 kali. Kita tidak tahu dia tidak mengerjakan PR itu kenapa. Itu hukuman. Dia tidak terencana, spontan kita lakukan. Kemudian bersifat satu arah. Anak belum membela diri, tapi kita sudah memberikan hukuman, sudah memberikan treatment. Dia belum membela diri dia loh. Kita belum melakukan pertanyaan kenapa, mengapa, kita sudah semerta-merta memberikan hukuman. Dan lebih parahnya kalau kita sambil gebuk, sambil mukul, sambil mengeluarkan kata-kata kasar, itu hukuman. Kalau konsekuensi ini sudah bergeser ke arah yang lebih baik ya Bapak Ibu, ke netral, kita terencana. Kamu tahu nggak kalau kamu terlambat poinnya berapa? Itu kan sudah kita ajak ngobrol baik-baik. Kamu itu terlambat kenapa? Dan alhamdulillah ya Bapak Ibu, saya perhatikan guru-guru kita ini udah luar biasa. Sudah sampai di sini semua loh, rata-rata. Sudah saya dalam perhatian saya. Yang ini sudah sangat minim sekali saya lihat. Kebanyakan sudah sampai ke sini. Sudah mengajak siswa ngobrol baik-baik, ditanya kenapa, mengapa, kemudian alasan mereka seperti apa, kemudian di nanti konsekuensi yang mereka terima itu nanti apa. Kemudian ada hukum sebab akibat, seperti yang saya katakan tadi, kalau kamu menumpahkan air ya kamu yang ngelapnya gitu. Itu adalah konsekuensi. Nah, ini yang berada titik paling puncak sekali Bapak Ibu. Ini adalah restitusi, di mana kita menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mungkin sangat sulit sekali bagi kita, tapi tidak ada salahnya untuk kita berusaha mencoba sampai ke titik restitusi. Saya yakin kalian semua hebat, kalian pasti bisa mencapai titik ini. Walas-walasnya hebat, guru-gurunya hebat. Kita bisa merangkul siswa untuk mengarahkan mereka menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, karakter yang lebih kuat. Seperti apa sih Bu penerapan restitusi? Nanti ada di bagian terakhir, nanti saya berikan contoh seperti apa penerapan restitusi. Lanjut ya.
Nah, ini keyakinan kelas. Coba ada di sebelah bagian kanan saya, di sebelah kiri saya. Ini sama-sama sebuah kesepakatan kelas. Dari dua ini kira-kira mana yang keyakinan kelas? Ini apa ini? Background putih. Kenapa? Itu merupakan keyakinan. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Kalau menurut saya, kalau keyakinan itu timbul pada diri sendiri, tapi kalau peraturan itu aturan semua. Oke, kalau keyakinan itu adalah timbul dari diri sendiri, kalau peraturan itu semua. Oke, ada lagi yang ingin memberikan pendapatan? Kalau menurut saya yang namanya keyakinan itu di warna putih karena itu ada erat kaitannya dengan hubungan ataupun ikatan emosional antara guru dengan siswa belajar. Oke, ada keterkaitan emosional antara guru dan siswa. Oke, benar. Kalau peraturan itu biasanya hanya satu arah, dibuat untuk dilaksanakan. Benar? Saya buat peraturan, kamu harus seperti ini. Kamu nanti peraturannya kamu datang tepat waktu, kemudian kamu harus mengucapkan salam, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan ini adanya komunikasi antara guru dan siswa, kemudian diyakini bersama oleh guru dan siswa. Jadi ada komunikasi antara guru dan siswa sehingga nanti akan munculnya keyakinan kelas. Jadi siswa pinginnya seperti apa, itulah yang akan muncul keyakinan. Kalau peraturan ini dia memang sudah dibuat. Kayak poin ya, kalau di BK poin itu ada peraturan yang memang sudah dibuat. Beda dengan keyakinan. Misalnya keyakinan kelas ini harus ada di setiap kelas Bapak Ibu. Nah, dari keyakinan kelas ini baru nanti ada keyakinan sekolah. Keyakinan kelas ini gimana buatnya? Di dalam kelas, siswa itu kalian tanya, kalian pinginnya seperti apa? Bu, saya itu nggak boleh datang terlambat, tidak boleh makan di kelas, kemudian tidak boleh mengganggu teman. Itu adalah peraturan yang diinginkan oleh siswa. Dari peraturan tersebut bergeser ke kalimat positif. Kalimat positifnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau tidak boleh datang terlambat, kalau tidak apa Bu Tina? Oke, tidak boleh terlambat, kalimat positifnya datang tepat waktu. Kalau tidak boleh makan di kelas, kalimat positifnya makan pada saat istirahat. Nah, jadi kalau seandainya anak-anak kalian mau peraturan seperti apa? Kalau mereka menggunakan kata tidak boleh terlambat, itu adalah kalimat negatif. Kita geser ke kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Tidak boleh makan di kelas, makan ketika istirahat. Tidak boleh merokok merusak kesehatan, bisa seperti itu. Merubah ke kalimat positif. Nah, dari kalimat positif kita geser lagi menjadi suatu nilai kebajikan. Datang tepat waktu, kebajikan universalnya apa? Disiplin. Kemudian merokok merusak kesehatan, kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian misalnya berbaris sesuai, ya benar, tertib. Jadi kita geser dari kalimat positif menjadi nilai kebajikan. Baru nanti bisa kita tulis di kelas keyakinan kelas 12 IPA, tertib, disiplin, seperti itu. Nah, ini kesepakatan yang disepakati oleh guru dan siswa. Karena kesepakatan, jadi mereka harus tanda tangan di bawahnya. Itu menjadi kesepakatan. Kalau seandainya mereka melanggar kesepakatan tersebut, ada restitusi yang harus dilakukan terhadap siswa tersebut. Paham ya? Nah, begitu juga di sekolah. Saya guru, Bu Agita guru, Bu Wiwin guru. Pinginnya nanti seperti apa sih sekolah kita? Saya nggak suka kalau ada guru yang datang terlambat, misalnya seperti itu. Saya tidak suka kalau guru tidak mengumpulkan perangkat tepat waktu. Nanti kita geser menjadi kalimat positif, baru nanti geser ke kebajikan universal. Itu menjadi keyakinan sekolah kita. Ditempel di ruang guru,
Kemudian kita tanda tangani bersama. Kalau seandainya kita melanggar, sudah pasti kita akan mendapatkan restitusi dari pelanggaran tersebut. Seperti itu. Nah, dari keyakinan kelas itu kalau dihimpun itu akan menjadi keyakinan sekolah. Ini juga baru saya tahu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Selama ini kita hanya mengetahui peraturan. Justru keyakinan ini yang nantinya akan menjadi sesuatu yang terlahir dari diri kita sendiri, menjadi sesuatu yang memang harus kita lakukan asal berdasarkan kemauan kita, berdasarkan dari diri kita sendiri tanpa paksaan dari luar. Kalau peraturan itu kita melakukannya karena memang udah ada aturan, itu ekstrinsik peraturan dari sekolah ya, jadi kita harus menuruti. Tapi kalau seandainya keyakinan itu memang terlahir dari diri kita ingin seperti ini ya, jadi kita mengikuti sesuai dengan keinginan kita, seperti itu. Paham ya bedanya keyakinan sama peraturan. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghargai, hadir di sekolah tepat waktu, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, menghargai. Kalau dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bisa bergantian atau menunggu giliran, tertib, boleh gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Apa ya? Coba kita lihat contekannya. Oke. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berupa tanggung jawab. Kalau kita pinjam buku, kita kembalikan ke tempatnya. Kalau seandainya kita pinjam laptop, kita kembalikan lagi ke tempatnya. Jangan busun yang sering ngoceh-ngoceh. Pinjam mainan nggak dikembalikan lagi. Pinjam ini hilang, busun yang ngoceh-ngoceh. Coba kita buat keyakinan, kita harus bertanggung jawab apa yang kita pinjam. Apalagi Bu Wiwin bisa ngoceh-ngoceh kalau seandainya mejanya digeser-geser, kursinya digeser-geser. Jadi kita harus bertanggung jawab. Kemudian kalau seandainya dilarang mengganggu orang lain, itu kita harus saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan kita berkomitmen disiplin untuk melakukan disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar dan bisa juga tertib. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor adalah keselamatan dan keamanan. Ya, itu bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan, Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Masih panjang ya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Masih semangat nggak Bapak Ibu? Semangat ya. Ada sesuatu, kira-kira ada nggak dari materi ini yang saya baru tahu. Iya, begitu juga dengan saya Bapak Ibu ketika saya mendapatkan materi ini. Ternyata seperti ini. Jadi harapannya bisa kita, walaupun kita tidak bisa berubah total, setidaknya kita bergeser sedikit demi sedikit sampai kita mencapai titik terbaik diri kita. Ya, yang ini kebutuhan dasar manusia. Perlu kalian ketahui Bapak Ibu, ada 5 yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Coba Bapak Ibu baca yang ini sebagai pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Doni? Bisa menjawab? Bisa menjawab? Kebutuhan dasar apa? Si Doni ini suka banget mau ngambil bekal teman-temannya ketika makan siang. Kira-kira kalian bisa tahu Doni ini kebutuhannya apa dengan cara apa? Dengan cara apa? Iya, bertanya
kepada Doni. Kita bisa tahu si Doni ini kebutuhannya apa ketika kita melakukan komunikasi sama Doni. Kalau seandainya, Bu, saya itu nggak ngambil bontoknya teman saya siang-siang karena sama saya di rumah itu nggak pernah makan loh Bu. Orang tua saya itu susah, bapak saya itu beres karet, kemarau, kering, jadi saya nggak dapat duit bapak saya. Jadi masa kami cuma makan nasi aja Bu? Itu apa kebutuhannya? Bertahan hidup. Kalau seandainya si Doni, Bu saya itu ngambil bekal teman saya itu gak apa-apa karena biar Bu Agita manggil saya, biar Bu Agita sayangin saya. Perhatian, cari perhatian. Kalau seandainya gak apa-apa Bu saya ngambil bontot teman saya itu karena saya suka aja ngelihat si Rita itu nangis-nangis. Saya suka aja ngeliat Rita itu kesel sama saya. Itu apa? Itu apa Bu? Kesenangan. Dia suka aja ngeliat Rita. Mungkin dia naksir sama Bu Rita, mungkin dia ambil bontoknya biar Bu Rita ya kayaknya biar Bu Rita ngeliat seperti itu mungkin dia mencari kesenangan. Kalau seandainya penguasaan ini saya ngambil bontot itu biar teman-teman takut loh sama saya. Saya ini ketua kelas loh di sini. Saya pikir mereka itu tahu saya ini berkuasa di kelas ini. Itu penguasaan. Kasarnya jawabannya kalau ada kebebasan, ya suka-suka saya lah Bu. Saya ngambil bontot itu. Saya itu mau ngambil atau saya mau ngambil punya si A, mau ngambil punya si B, itu suka-suka saya. Itu berarti dia kebutuhannya kebebasan. Perlu kalian ingat, siswa kita bermasalah itu pasti ada kebutuhannya. Mungkin di rumah dia kurang kasih sayang. Mungkin di rumah dia kebutuhan untuk bertahan hidupnya ini kurang. Mungkin dia mencari kesenangan di sekolah karena di rumah dia tidak memiliki kesenangan. Jadi yang perlu kita pahami sebagai guru, kita harus mengetahui kebutuhan dasar murid kita. Atau si siswa setiap di kelas tidur aja. Itu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Mungkin saja kita pembelajarannya tidak menarik, tidak menyenangkan. Jadi dia bosan. Karena siswa kita ini ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual, ada yang dia semangat ketika melihat gambar-gambar yang menarik, ada yang semangat ketika mereka mendengarkan suara-suara yang kayak bernyanyi, namun ada yang semangat ketika praktik, suruh buat ini, suruh buat itu. Nah, itulah tugas kita sebagai guru, memahami kebutuhan dasar siswa kita. Karena pada dasarnya setiap siswa itu memiliki kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, sama seperti kita. Kita harus memiliki kemampuan untuk membaca kebutuhan dasar siswa kita. Paham ya? Rata-rata mungkin selama ini kita menghadapi siswa yang kurang kasih sayang, mungkin keluarganya broken home atau keluarganya terlalu sibuk bekerja sehingga anaknya tidak diberikan kasih sayang yang cukup. Makanya selama ini kita menghadapi siswa-siswa yang kompleks permasalahannya. Itu perlu kesabaran yang tinggi. Kita memposisikan diri kita menjadi guru yang lebih baik dalam menangani siswa. Kita baca dia itu kebutuhan dasarnya apa. Ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, ini ada tayangan video. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira siaran ini kebutuhan dasarnya apa ya? Ini video jadul banget. Mungkin ini film zaman ibu saya masih muda kali ya ini. Tapi berkaitan sama materi kita hari ini. Kamu tahu bahwa dalam jam pelajaran tidak boleh ngantuk. Kenapa kamu malah tidur? Saya tidak tahu Pak. Tahu saya tidur. Kamu akui kesalahanmu. Iya Pak. Saya nggak sengaja. Bersedia minta maaf pada Pak Mano. Iya Pak. Saya bersedia untuk urusan saya tertidur. Tapi bukan untuk urusan tampar menangkap. Kamu ditampar? Iya Pak. Maaf, saya hilaf. Anak ini terlalu kurang ajar. Beberapa kali dalam pelajaran saya, secara demonstratif sengaja menguak keras-keras. Kalau saya tidak bertindak tegas, lama-lama
sampai. Apa yang kamu tahu? Oke ya Bapak Ibu, itu terjadi konflik antara Pak Mangun sama siswanya. Kalau dilihat Pak Mangun itu posisinya sebagai apa sih Bapak Ibu? Ya guru. Ketika dia tadi menampar, itu dia melakukan apa itu? Hukuman, iya benar. Melakukan hukuman fisik. Kemudian si siswa tersebut kira-kira kebutuhan dasarnya apa? Ada yang bisa menjawab? Kenapa dia tertidur di kelas? Kenapa dia selalu menguap? Oke, Pak Sukadi. Ya. Dalam pembelajaran itu, yang harus kita perhatikan adalah penguasaan kelas. Keadaan siswa itu maunya seperti apa? Dari awal pun seharusnya sudah kita sepakati sebelumnya. Kelas ini mau dibawa seperti apa? Jika kalau kesepakatan itu sudah terjadi, kita sepakati bersama. Karena kelas tidak menyenangkan, jadi siswa itu tidak merasa senang. Berarti kebutuhan dasarnya kesenangan. Di siswa tersebut kebutuhan dasarnya kesenangan. Dia ingin pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton katanya tadi. Kalau seandainya yang monoton ya lama kelamaan satu kelas tidur semua kata dia tadi kan. Nah Pak Maun ini juga terlalu emosi. Dia menggunakan hukuman berupa fisik, dia menampar anaknya. Jadi paham ya dari tayangan video tersebut, kebutuhan dasar anaknya itu adalah kesenangan. Dia tidak menyukai pelajaran tersebut karena gaya pembelajarannya yang monoton. Kemudian Pak Maun memposisikan dirinya untuk menghukum anak tersebut. Kemudian selanjutnya ini 5 posisi kontrol. Kita guru ada 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga itu sebagai teman, dan yang keempat itu adalah pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kira-kira kita ini sebagai guru berada di posisi yang mana? Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sembari kalian introspeksi diri, saya tampilkan tayangan. Ini ada tayangan videonya. Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak.
Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke, itu ada 5 adegan antara guru dan siswa. Adegan yang pertama itu adalah posisi apa Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum di situ gurunya serta-merta mencak-mencak, marah-marah tanpa mendengarkan alasan terlebih dahulu si siswa tersebut tidak mengerjakan PR. Kamu tidak mengerjakan PR, jadi kamu menulis selama pembelajaran ibu. Menulis tidak akan malas lagi mengerjakan PR selama pelajaran ibu. Itu adalah posisi menghukum. Kalau yang kedua, pemberi merasa bersalah Pak Ian. Indikatornya apa itu? Pemberi merasa bersalah. Karena guru tersebut mengait-ngaitkan untuk masa depannya. Oke. Tadi yang saya dengar. Iya, dia membuat si siswa tersebut merasa bersalah dengan perlakuan yang dia buat. Gimana nanti kalau seandainya kamu tidak mengerjakan PR, kamu gak kasihan tak sama orang tua kamu? Orang tua kamu sudah capek-capek loh nyekolahin kamu, seperti itu. Itu membuat merasa bersalah. Kalau yang ketiga Bapak Ibu, teman dengan indikator dengan gaya bahasa yang seperti besti. Ayo, gak apa-apa kamu gak ngerjain. Ayo kita tos dulu, kita kan teman. Itu guru. Nah, kalau yang ketiga, yang keempat, pemantau, benar sekali. Dengan indikatornya, ketika melakukan kesalahan dia memberikan konsekuensi. Itu pemantau. Dan yang level paling tinggi itu terakhir pada manajer. Dia mengajak komunikasi dengan baik si siswa tersebut. Kemudian gak hanya komunikasi, si guru tersebut memberikan solusi terhadap siswa tersebut. Biar kamu bisa mengerjakan PR tepat waktu, kamu harus punya jadwal, harus bisa membagi waktu antara pekerjaan sama sekolah kamu, sehingga ketika ada PR kamu bisa mengerjakan PR tepat waktu. Ada solusi yang diberikan oleh guru. Kira-kira kita sebagai apa posisi kita sekarang? Nomor dua apa? Membuat merasa bersalah apa? Membuat merasa bersalah. Oke, Bu Ida berada di posisi kedua. Yang lain kira-kira ada berada di posisi berapa? Berbeda-beda kawan. Kamu Pak Panji memposisikan dirinya berbeda-beda setiap kelas. 12 IPS berbeda. Seperti itu. Jadi Pak Panji memposisikan dirinya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kira-kira yang paling perfect posisi bagian mana? Iya benar, berada di manajer. Upayakan kita bisa memposisikan diri kita di bagian yang manajer. Ini hilang ya? Oh ya. Oke, nah ini ketika kita ada di penghukum dan membuat si siswa merasa bersalah, itu kita masih berada di identitas yang gagal. Kalau kita memposisikan diri kita pada teman dan pemantau, itu identitasnya sukses atau berhasil. Tapi kontrolnya masih dari luar, bukan dari diri kita. Tapi kalau kita sudah berada di posisi manajer, itu kita sudah sukses maksimal karena kontrolnya sudah muncul dari diri sendiri. Si anak tersebut sudah menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya atas kesadaran diri sendiri. Kalau kita masih memposisikan sebagai teman dan pemantau, mungkin
kita arahkan tapi masih berada di luar kontrol kita. Mereka melakukan mungkin karena mereka takut dihukum atau mereka takut tidak diberi nilai seperti itu. Paham ya? Nah, dari kata-kata pun berbeda. Kalau seandainya dari penghukum, dari pembuat merasa bersalah, dari teman, pemantau sampai manajer, itu kata-kata yang dikeluarkan pun lebih bijak ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Bukan berarti yang lain tidak baik, tapi berusaha kita menggeserkan posisi kita menjadi ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin agak susah kalau kita semua sampai ke manajer. Yang namanya susah ya pasti susah, tapi gak ada salahnya kita berusaha untuk mencapai titik tersebut. Karena semuanya Allah bisa karena terbiasa. Kalau kita biasa menggunakan posisi kita sebagai manajer, insya Allah kita kedepannya bisa selamanya menggunakan posisi kita sebagai manajer. Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ketika anak itu berubahnya itu dalam jangka waktu yang panjang. Kalau bisa itu menjadi karakter dia. Kalau disiplin, saya disiplin, itu menjadi karakter dia sampai kedepannya dia akan selalu disiplin. Bukan karena ekstrinsik, bukan karena dari luar. Karena saya takut dihukum aja saya datang tepat waktu. Saya takut dihukum aja saya memakai sepatu hitam. Itu jangka waktunya pendek. Kedepannya dia akan mengulang lagi. Tapi kalau seandainya dia muncul dari diri sendiri, itu akan berjangka panjang. Efeknya sangat panjang, dan kita yang merubah si anak tersebut yakin akan diingat selalu sama siswa kita tersebut sampai kapanpun dan dimanapun. Bu Agita ya, saya dulu dibimbing loh sama dia, saya dulu seperti ini, seperti itu, dan akan disampaikan kepada yang lainnya tentang guru tersebut. Kita ingin disampaikan sebagai guru apa sih sama si siswa kita nanti? Apakah si guru yang galak, atau guru yang baik, atau guru yang bijaksana? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Si siswa itu nanti akan menyampaikan tentang kita itu seperti apa, itu tergantung dari posisi kita sekarang. Paham? Oke, lanjut. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara kita menangani siswa kita dengan baik, dengan bijak. Jangan serta-merta memposisikan diri kita sebagai penghukum. Setiap anak melakukan kesalahan langsung kita hukum tanpa mendengarkan alasannya terlebih dahulu. Ada baiknya kita menerapkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Oke. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak bermasalah, kita panggil Bapak Ibu. Jangan kita marah-marah ketika dia terlambat langsung kita marah-marah di depan gerbang. Kamu ini nggak boleh gini, itu nggak boleh. Kita panggil, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu terlambat kenapa? Biasanya kamu bangun jam berapa? Seperti itu, kita stabilkan dulu identitasnya. Kamu salah, kita semua pernah melakukan kesalahan, ibu pun pernah melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu kan bisa diminimalisir, bisa diperbaiki, seperti itu. Jadi kita menstabilkan emosinya dulu. Kalau kita langsung marah-marah, justru dia makin emosi. Tapi kalau kita stabilkan dulu identitasnya, kita aja bicara baik-baik, insya Allah nanti kedepannya dia akan mau berkata jujur kepada kita. Terus baru kita validasi tindakan yang salah. Kamu benar melakukan kesalahan ini karena kamu bangun kesiangan. Tapi bagaimana caranya kamu biar tidak kesiangan? Seperti itu. Jadi kita aja ngobrol baik-baik. Baru nanti nanyakan keyakinan. Kita kan sudah ada keyakinan kelas. Apa aja keyakinan kelasnya? Misalnya disiplin. Nah, apa disiplin itu apa, Nak? Tidak boleh datang terlambat. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas. Kira-kira nanti apa untuk konsekuensinya kalau
seandainya memakai konsekuensi itu di posisi pemantau ya. Kalau bisa jangan konsekuensi, bagaimana caranya si anak tersebut menyadari kesalahannya dan tidak berbuat kesalahan lagi, seperti itu. Kalau ini mungkin masih meraba-raba, mungkin ada contohnya. Saya akan memberikan contoh. Ini saya meminta bantu minta bantu murid dan Bu Sarah kemarin untuk syuting. Ini ada contohnya untuk penerapan segitiga restitusi. Ini kasus pertama. Itu saya meminta bantuan sama Ririn sama Sela ya. Sela dalam melakukan skenarionya tindakan bullying. Ini contoh segitiga restitusi biar ada bayangan ya. Ya ada pincang, ya pincang, pincang mamamu ada pincang, pincang. Astagfirullahaladzim, Ririn, kenapa kamu begitu? Bercanda aja Bu tadi. Ya ampun, nggak boleh kayak gitu. Nanti temen ke kantor ya. Ya Bu. Oma kembali ke kelas. Ya Bu. Ke kantor. Ya Bu. Assalamualaikum Bu, apakah saya boleh masuk? Waalaikumsalam. Boleh Ririn, ayo masuk, silakan. Ya, silakan duduk Rin. Kasih Bu. Oke, Ririn tahu kenapa Ibu panggil ke kantor? Tahu Bu, tadi saya mengajak umat bicara. Itu kira-kira tindakan yang Ririn lakukan tadi salah atau tidak? Salah Bu. Salah, iya. Kenapa dia melakukan itu tindakan yang salah. Nah, kita benar pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus bisa meminimalisir agar kita tidak melakukan kesalahan yang lebih seperti itu. Nah, kalau melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya ya. Ririn kenapa melakukan itu terhadap si Uma? Tadi cuma bercanda Bu. Bercanda, hanya bercanda ya Iya Bu. Nah kalau seandainya Ririn hanya bercanda, kira-kira bercandanya Ririn itu menyakiti si Uma tidak? Tidak tahu Bu. Nah kalau seandainya Ririn ada di posisi Uma, kemudian Ririn diejek-ejek sama Uma, gimana perasaan Ririn? Sakit ya, tersinggung nggak? Tersinggung. Iya, itu nggak boleh memang dilakukan Ririn, karena itu adalah tindakan bullying. Bullying itu kan bisa dilakukan secara verbal ataupun non-verbal. Itu tidak boleh, itu bisa merusak mental temannya sih. Temannya bisa jadi sedih, kemudian temannya itu nanti minder gara-gara tindakan bullying kita. Memang sih terlihat sederhana, tapi itu efeknya sangat berbahaya sekali seperti itu ya. Iya, Ririn masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya Bu, masih ingat. Nah, kira-kira apa aja keyakinan kelasnya? Saling menghormati dan tidak boleh melakukan bullying baik verbal maupun non verbal. Iya, kalau yang Ririn lakukan tadi kira-kira sudah melanggar keyakinan kelas tidak? Sudah Bu. Iya, kalau seandainya sudah melanggar keyakinan kelas, apa tindakan Ririn yang akan Ririn lakukan? Nanti saya akan nemuin Uma Bu, minta maaf karena sudah melakukan tindakan bullying baik non verbal maupun verbal. Selanjutnya apa lagi? Selain itu, saya akan meminta maaf kepada Ibu karena sudah melanggar keyakinan kelas. Iya, untuk lain kali jangan dilakukan lagi ya, kedepannya jangan dilakukan lagi. Ibu bangga, Ririn sudah mengakui kesalahan Ririn. Harapan Ibu, Ririn bisa menjadi siswa yang lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu sudah bangga sama Ririn karena Ririn mau mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Ririn boleh kembali ke kelas, menemui Uma, minta maaf, gitu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Ya. Oke, itu adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita, alangkah baiknya kita menerapkan segitiga restitusi tersebut. Jangan semerta-merta kita langsung merasa diri kita guru, saya orang tua kamu, saya berhak melakukan apapun terhadap kamu. Jangan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita rangkul dia, setiap ingat tadi, setiap
anak melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi dia. So, bagaimana kita bisa tahu? Yaitu kita menggali dengan cara segitiga restitusi. Kita tahu dia melakukan kesalahan ketika kita mengajak dia komunikasi dengan baik. Jadi kita rangkul dia, kita tanyakan titik permasalahannya seperti apa, alasannya dia melakukan kesalahannya seperti apa, dan jangan pernah kita kamu itu salah, gini, jangan. Kita menstabilkan identitasnya. Kita juga pernah salah, nak. Nah, kita ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan, tapi setiap kesalahan itu pasti bisa diperbaiki. Kita ajak ngobrol baik-baik seperti itu. Jadi insya Allah ini di sini Ririn dia sudah menyadari kesalahannya. Jadi dia apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi itu sudah timbul dari diri dia sendiri. Kita tidak perlu kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Muncul dari diri dia sendiri inisiatif untuk memperbaiki kesalahannya. Itu segitiga restitusi. Harapan saya ke depannya siswa kita seperti itu semua, Bapak Ibu. Harapan saya. Memang ini PR besar bagi kita bersama. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita dengan menggunakan segitiga restitusi, bagaimana kita meyakini motivasi diri kita itu berada di level 3 yang muncul dari diri kita, bukan karena takut ada hukuman, bukan karena ingin adanya penghargaan, tapi karena kita lahir dari diri kita sendiri motivasi tersebut. Saya datang tepat waktu karena saya kewajiban saya untuk datang tepat waktu. Ada tuntutan anak-anak saya memerlukan saya, kata Bu Wiwi tadi, anak-anak saya memerlukan saya, membutuhkan saya. Ketika saya tidak datang, anak-anak menanyakan kenapa tidak datang. Itu yang harapan saya yang ingin kita semua miliki. Pertama, posisi manajer. Yang kedua, menerapkan segitiga restitusi. Yang ketiga, kita bisa memposisikan diri kita, motivasi diri kita di puncak yang terakhir. Paham ya Bapak Ibu? Satu orang saya minta bantu untuk merefleksikan materi hari ini dari awal, dari 8 materi yang saya ajarkan. Kira-kira kesimpulannya apa bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan materi dari saya? Ada yang bisa memberikan refleksi? Ya, terima kasih Bu Mariani atas kesempatannya kepada saya untuk merefleksikan apa yang telah disampaikan oleh Bu Mariani. Yang saya pahami bahwa dari hukuman ke konsekuensi ke restitusi itu tentunya butuh sekali. Pertama adalah pengalaman dan yang kedua adalah kemampuan, serta yang paling berat yang ketiga itu adalah kemauan. Jadi mungkin kalau sekarang tahapan kita ada di hukuman, maksudnya kita memahami bahwa batas ini saya ini masih baru bisa menghukum siswa gitu. Berarti kita harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengubah diri kita mencapai level konsekuensi dan yang paling baik lagi mencapai level restitusi. Karena saya beberapa kali mendengar Bu Mariani membahas tentang segitiga restitusi. Sebenarnya saya nggak ngerti sama sekali gitu. Ternyata ketika sudah ada di ruangan ini sedikit banyak terbuka tentang segitiga restitusi itu. Walaupun mungkin saya pribadi, walaupun sudah dijelaskan tadi, masih kalau mau menerapkan itu sepertinya masih bingung sekali karena memang belum pernah punya pengalaman untuk penerapan segitiga restitusi itu. Sehingganya berdasarkan apa yang sudah kita dapatkan bersama hari ini, mudah-mudahan pemahaman kita sama semua di siang hari ini. Harapannya ketika kita sudah ada di level konsekuensi, kita bisa sama-sama naik ke level tertinggi yaitu restitusi dan bisa kita terapkan bersama di sekolah kita ini. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Gita atas refleksinya. Yang perlu saya tekankan, jangan kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Itu saja, itu karena itu adalah identitas yang gagal. Jadi mulai dari sekarang kita rubah diri kita geser diri kita ke level yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan penerapan
tentang budaya positif, pemahaman tentang budaya positif yang saya sampaikan bisa kita terapkan di keseharian kita di SMA Negeri 3 Trombong Tengah dengan tujuan keinginan kita menjadi sekolah yang baik, sekolah yang baik dengan warganya yang baik. Karena percuma sekolahnya baik kalau warganya tidak baik. Jadi antara luar dan dalam itu baik, warganya baik, sekolahnya pun menjadi baik. Saya akhiri kegiatan hari ini dalam sosialisasi budaya positif. Apabila saya ada kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Mariani yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup bisa dipahami tadi ya pemaparannya? Ya, tadi tentang budaya positif, di mana harapannya kita sebagai Bapak Ibu Dewan Guru diharapkan untuk tidak menjadi pribadi yang sifatnya pemberi hukuman, ya, atau hanya menghukum, tapi kita bergeser ke tingkatan yang lebih tinggi lagi sampai tadi jadi manajer maksudnya di sekolah gitu ya. Amin ya, dengan harapan SMA Negeri 3 Trombong Tengah menjadi lebih baik lagi. Saja kita ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari bersama-sama kita tutup acara kita ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhir kata saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi atas kehadirannya kepada Pak Sukeri selaku Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatannya, dan kepada narasumber kami ucapkan terima kasih atas pemaparan materi hari ini, dan saya minta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.